Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Psikologi Agama yang membahas tentang perkembangan jiwa keagamaan pada masa bayi dan juga kanak-kanak. Yang anggotanya saya sendiri, Widya Anaperta dengan NIM 1930-10889, rekan saya Tasya Permata Helmi dengan NIM 1930-10878 dan Vela Tiara Putri dengan NIM 1930-18084 dengan dosen pengampu Ibu Sri Rahmi Putri MPD. Selamat menyaksikan bacaan materi pertama yang dibacakan oleh rekan saya Tasya Permata Helmi. Kepada Tasya dipersilakan. Saya Tasya Permata Helmi dengan NIM 1930-10878 akan membahas materi A, yaitu perkembangan jiwa keagamaan pada masa bayi dan kanak-kanak. Yang pertama adalah perkembangan jiwa keagamaan pada masa bayi dan kanak-kanak. Perkembangan jiwa beragama pada anak-anak umumnya adalah perkembangan yang masih awal. Tetapi sebenarnya sebelum masa anak-anak pun, seorang anak telah mendapatkan sebuah pendidikan tentang keagamaan, yaitu dalam kandungan, masa prenatal, dan masa bayi. Walaupun pada saat ini penerimaan pendidikan agama itu belum dapat diberikan secara langsung, misalnya dalam kandungan, seorang janin hanya bisa menerima rangsangan atau respon dari sang ibu. Ketika ibunya sedang sholat, mungkin atau mengerjakan perintah-perintah agama lainnya. Begitu juga ada bayi dilahirkan, ia hanya menerima rangsangan dari luar, misalnya pada saat bayi ini diazankan. Timbulnya jiwa keagamaan pada anak kemantapan dan kesempurnaan perkembangan potensi yang dibawanya sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, memerlukan pengembangan melalui pemeliharaan dan latihan. Jasmani baru akan berfungsi secara sempurna jika dipelihara dan dilatih. Akal dan fungsi mental lainnya pun baru akan menjadi baik dan berfungsi. Kematangan dan pemeliharaan serta bimbingan dapat diarahkan kepada pengeksplorasian perkembangan. Kesemuan itu tidak dapat dipenuhi secara sekaligus, melainkan melalui bertahap-tahap. Demikian juga dengan perkembangan bayi pada diri anak-anak. Adapun beberapa teori mengenai perkembangan jiwa keagamaan pada anak-anak, yaitu rasa ketergantungan dan insting keagamaan. Baiklah, saya Vela Tiara Putri dengan NIM 1930-10-8084. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai perkembangan jiwa keagamaan pada anak-anak. Selanjutnya, adapun beberapa teori mengenai perkembangan jiwa keagamaan pada anak-anak antara lain: 1. Rasa ketergantungan atau sense of dependence. Yang kedua, insting keagamaan. Selanjutnya, perkembangan agama pada anak-anak. Menurut Ernest Ham, dalam bukunya Development of Religious on Children, perkembangan agama pada anak melalui 3 tahapan, yaitu 1. Fairy tale stage atau tingkat dongeng. Yang kedua, di realistic stage atau tingkat kenyataan. Yang ketiga, di individual stage atau tingkat individu. Selanjutnya, pendekatan pembinaan agama pada anak. Dalam pembinaan agama pada pribadi anak, sangat diperlukan pembiasaan dan latihan-latihan yang cocok dan sesuai dengan fase perkembangan jiwanya. Karena latihan dan pembiasaan akan membentuk sikap tertentu pada anak, yang secara bertahap sikap tersebut akan bertambah jelas dan kuat dan akhirnya tidak akan tergoyahkan lagi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Widya Anaperta dengan NIM 1930-10889 akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, itu secara rinci pembinaan agama pada anak yang sesuai dengan sifat keberagamaan anak dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, pembinaan agama yang lebih mendekat kepada pengalaman langsung, misalnya sholat berjamaah, zakat, sedekah, dan silaturahmi lainnya. Melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai dengan kesenangan anak. Pengalaman keagamaan anak selain diperoleh oleh orang tua, guru, dan teman-teman, juga memperoleh dari lingkungan sekitar. Pembinaan agama pada anak juga perlu dilakukan secara berulang-ulang melalui ucapan yang jelas serta tindakan secara langsung.
Selanjutnya, masalah dalam perkembangan jiwa keberagamaan pada masa bayi dan anak-anak dan solusi alternatifnya. Pada garis besar, teori mengungkapkan bahwa masalah jiwa keagamaan anak berasal dari faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal, faktor yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan yang tergolong dalam faktor hereditas, faktor kepribadian. Sedangkan faktor internal di antara faktor mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan anak yang tergolong lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan institusional. Solusi alternatif masalah-masalah dalam perkembangan jiwa keagamaan pada masa bayi dan juga anak-anak. Menurut Tertib 2006 halaman 28 menjelaskan bahwa dalam Canakaya Nitis Sastra bab 3 Sloka 18 yang berbunyi, asuhlah putra dengan cara memanjakan sampai berumur 5 tahun, memberikan hukuman-hukuman selama 10 tahun berikutnya. Kalau ia sudah beranjak di umur 16 tahun, didiklah dia dengan cara berteman. Dengan demikian dapat ditarik bahwa dalam usia 0-5 tahun dikatakan sang anak mencapai masa kecemasan atau golden age, di mana segala pendidikan dan pembiasaan diberikan akan meredam terserap. Untuk itu, arti kata memanjakan itu adalah diharapkan orang tua tidak bersikap kasar kepada si anaknya. Selalu berkata yang lembut tapi mampu mendidik dan memberikan kebebasan pada anak. Selanjutnya, hukuman yang dimaksud adalah bahwa anak diajarkan arti tanggung jawab dan seketika terjadi suatu salah, maka peran orang tua yang memberikan hukuman bukan berarti memukulinya. Hukuman yang diberikan adalah meminta sang anak untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat terlebih dahulu, diajarkan mana yang seharusnya dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Dadah.